Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama saya, Doni, Widyadiswara, Ekonomi Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan, Badan PPSDMP Kementerian Pertanian. Untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang kemarin ya, mengenai dasar-dasar investasi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi paper based investment, yaitu investasi yang berdasarkan dengan aset. Aset ini adalah berupa kertas ya, kertas sebagai bukti kepemilikan suatu instrumen investasi. Sebelumnya kita kembali flashback ya, apa itu investasi ya? Investasi perlu saya jelaskan di ini ya, di flipchart ya. Investasi adalah kesediaan kita ya, kesediaan kita untuk mengalokasikan sumber daya, kemudian menahannya, kemudian mengharapkan hasil di masa depan yang disebut return investasi. Jadi ada 3 aspek ya untuk investasi. Yang pertama ada alokasi sumber daya, terutama dalam bentuk uang, ini dalam bentuk uang. Kemudian menahannya perlu waktu. Kemudian ada return yang diharapkan, return ya, berupa peningkatan aset, peningkatan nilai aset. Kemudian investasi ini kita fokuskan dalam suatu portofolio investasi. Ini adalah semacam keranjang investasi atau semacam basket ya. Ini ada semacam keranjang investasi. Di mana investor, pelaku investasi melakukan akumulasi aset. Pada proses akumulasi aset ini akan dijumpai beberapa instrumen investasi seperti obligasi, kemudian deposito, kemudian ada saham, kemudian ada properti, kemudian ada emas. Ini yang disebut sebagai portofolio investasi, adalah kumpulan berbagai aset yang kita harapkan akan melakukan peningkatan aset untuk alokasi yang kita distribusikan ke dalam keranjang basket ya, dalam basket investasi. Pada saat investasi ini kita alokasikan, investasi ini akan menunjukkan performanya, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kita bagi menjadi investasi short term, mid term, dan long term. Nah, dari alokasi aset inilah kita akan melanjutkan materi mengenai paper based investment, yaitu investasi berdasarkan kertas yang atau aset yang berupa bukti kepemilikan dalam bisa selembar kertas atau beberapa. Kita bisa melihat dari 3 investasi ini: obligasi, deposito, kemudian saham. Disinilah kita bisa mengalokasikan khusus yang disebut paper based investment. Dari paper based investment ini kemudian ada semacam transformasi karena perkembangan zaman ya, karena perkembangan teknologi. Investasi ini sudah tidak berupa fisik atau paper sebagai bukti kepemilikan,
tetapi bertransformasi atau yang disebut sebagai dematerialisasi. Nah, pada dematerialisasi inilah aset sudah tidak bentuk fisik ya, sudah berupa catatan elektronik atau biasa disebut mungkin transaksi elektronik ya. Jadi kita membeli obligasi, deposito, saham sudah tidak berupa dalam bentuk kertas, tetapi sudah bentuk elektronik. Kemudian bagaimana imbal hasil yang diharapkan? Deposito dari kita urut tekan antara yang resiko terendah dengan resiko tertinggi. Kita jelaskan mengenai deposito. Deposito adalah suatu investasi di mana kita menaruh uang di suatu lembaga keuangan atau disebut bank, kemudian mendapatkan hasil atau bunga atau rate yang sudah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Untuk saat ini deposito berkisar antara 2,5 sampai dengan 3,5. Angkanya sekitar di kisaran 3 ya, karena deposito itu berkorelasi dengan suku bunga. Suku bunga sekarang sekitar 5,5%. Jadi apabila ada kenaikan suku bunga, pasti deposito mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini adalah imbal hasil yang sifatnya tetap. Kemudian kita masuk resiko yang kedua ya, yang agak lebih risk ya dibandingkan deposito, disebut obligasi. Obligasi adalah investasi di mana kita meminjamkan uang kepada negara, bisa juga kepada perusahaan. Kita ambil contoh kepada negara. Kepada negara disebut SPN, surat berharga negara. SPN itu sifatnya fix, umumnya itu sifatnya fixed rate. Jadi apabila teman-teman sekalian mengalokasikan sumber daya berupa uang pada SPN, akan mendapatkan fixed rate, umumnya ini fixed rate yang imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito. SPN ini